Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Hidayah Saragi dengan NIM 0310242053. Prodi Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Stambu 2024. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat kurikulum dalam pendidikan Islam. Berdasarkan etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari, dan kurera yang berarti jarak yang ditempuh oleh pelari. Pengertian ini sesuai konteks dalam dunia pendidikan, memberinya pengertian sebagai circle of instruction, yaitu lingkaran pengajaran di mana guru dan mood, suasana hati terlibat di dalamnya. Sementara pendapat lain menyatakan bahwa kurikulum adalah arena pertandingan, tempat pelajaran bertanding untuk menguasai pelajaran guna mencapai garis finish berupa ijazah, diploma, atau gelar kesarjanaan. Ajas-ajas kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama, kerangka dasar kurikulum pendidikan Islam, yaitu berasaskan tauhid. Sebagai kerangka dasar kurikulum harus diberikan dan dimantapkan semenjak bayi, dimulai dengan memperdengarkan kalimat-kalimat tauhid seperti adzan dan iqomah terhadap anak yang baru lahir. Yang kedua, perintah membaca. Dalam hal perintah membaca ini dimaksudkan dalam membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meliputi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai apa yang ada pada diri Allah sendiri, apa ada pada diri manusia dan alam semesta. Ketiga jenis ayat Allah tersebut harus menjiwai tauhid. Yang kedua, dasar-dasar kurikulum pendidikan Islam, yaitu dasar religi atau agama, merupakan nilai-nilai dasar yang termasuk dalam Al-Quran dan hadis, karena kedua sumber tersebut merupakan nilai kebenaran yang universal, abad, dan bersifat futuristik. Selanjutnya, dasar falsafah atau filosofis memberi arah tujuan pendidikan Islam sehingga dalam penyusun kurikulum mengandung kebenaran, terutama nilai-nilai sebagai pandangan hidup yang diyakini sebagai suatu kebenaran, yaitu dimensi ontologis, epistemologi, dan aksiologi. Yang ketiga, dasar psikologis, yaitu pada dasar psikologis ini memberi arti bahwa kurikulum pendidikan Islam disusun berdasarkan pertimbangan tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang dilalui peserta didik. Yang keempat, dasar sosial. Pembentukan kurikulum pendidikan Islam pada sosial ini harus mengacu ke arah realisasi individu dalam masyarakat. Dan yang terakhir yaitu kelima, dasar organisator. Dasar organisator ini memberikan landasan dalam penyusunan bahan pembelajaran beserta penyajiannya dalam proses pembelajaran. Karakteristik dan prinsip kurikulum pendidikan Islam. Karakteristik kurikulum pendidikan Islam haruslah mencerminkan nilai-nilai Islami yang dihasilkan dari pemikiran, kefilsafatan, dan termanifestasi dalam seluruh aktivitas dan kegiatan pendidikan Islam yang tidak boleh dipisahkan dengan prinsip-prinsip yang telah diletakkan dalam Al-Quran dan hadis, yang mana konsep inilah yang membedakan kurikulum pendidikan Islam dengan kurikulum pada umumnya. Prinsip-prinsip kurikulum pendidikan Islam menurut Iskandar dan Usman antara lain, prinsip berasakan Islam termasuk ajaran dan nilai-nilainya, mengarah juga kepada tujuan adalah seluruh aktivitas dalam kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan yang dirumuskan sebelumnya. Prinsip integritas antara mata pelajaran, pengalaman-pengalaman, dan aktivitas yang terkandung di dalam kurikulum. Prinsip relevansi dan fleksibilitas dan integritas, efisiensi, kontinuitas dan kemitraan, individualitas,
prinsip kesamaan memperoleh kesempatan dan demokrasi, prinsip kedinamisan, keseimbangan, dan prinsip efektivitas. Orientasi kurikulum dalam pendidikan Islam. Yang pertama, orientasi pelestarian nilai. Pelestarian nilai dalam pandangan Islam terbagi atas dua jenis, yaitu nilai yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan nilai ilahiyah, dan niat yang tumbuh dan berkembang dari peradaban manusia sendiri yang disebut dengan nilai insannya. Yang kedua, orientasi pada peserta didik. Peserta didik memberikan pedoman arah kepada kurikulum untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang disesuaikan dengan bakat, minat, dan potensi yang dimilikinya serta kebutuhan peserta didik. Orientasi ini diarahkan kepada pembinaan 3 dimensi peserta didik, yaitu dimensi kepribadian sebagai manusia, yaitu kemampuan untuk menjaga integritas antara sikap tingkah laku, etiket, dan moralitas. Yang kedua, dimensi produktivitas yang menyangkut apa yang dihasilkan oleh peserta didik dalam jumlah yang lebih banyak, kualitas yang lebih baik setelah mereka menanamkan pendidikan. Yang ketiga, dimensi kreativitas yang menyangkut kemampuan peserta didik untuk berpikir dan berbuat, menciptakan sesuatu yang berguna bagi diri sendiri dan masyarakat. Orientasi